Hari ini kita akan mempelajari dalam Bulughul Maram, pegangan kita adalah bab ghusli wa hukmul junub. Maknanya adalah bab tentang masalah mandi janabat. Mandi janabat. Bunda, nanti lihat di dalam hadis Bulughul Maram ini, tapi saya akan sampaikan dengan metode yang digunakan oleh para alim ulama, mudah untuk memahaminya. Tapi bunda, untuk lebih kuat dalil yang ada, ibu tinggal melihat di Bulughul Maram. Maka alangkah baiknya paling tidak bunda beli Bulughul Maramnya. Di mana belinya? Terserah di mana saja. Cetakan mana saja. Yang penting Bulughul Maram. Yang mau bahasa Indonesianya silahkan, yang ada bahasa Indonesianya. Yang mau bahasa Arabnya juga silahkan. Yang penting Bulughul Maram. Iya, hadis tentang Bulughul Maram. Allahu Akbar, bab janabat. Saya katakan mandi. Siapa di antara kita yang tidak mandi? Semuanya pasti senang dengan mandi. Subhanallah. Bahkan orang Indonesia ini kalau lagi haji, itu disebutnya sama orang Arab, ini jamaah bebek. Kenapa? Pagi mandi, sore mandi. Iya, tukang mandi memang. Dan orang Indonesia ini wajahnya dan tubuhnya bersih-bersih. Karena apa? Memang hobi mandi. Subhanallah. Mandi itu luar biasa. Makanya kalau orang Arab punya rumah sangat besar, dikontrakan, mereka punya resiko-resiko. Kalau mereka harus mengontrakan kepada orang di luar Arab, misalnya ke orang Yaman, misalnya ke orang Mesir, misalnya ke orang mana, begitu. Resikonya apa? Kalau misalnya ke orang sana, kotornya luar biasa. Iya. Tapi apa? Air tenang. Kenapa? Nggak mesti persiapan air banyak. Tapi kalau ke Indonesia itu bisa 4 kali lipat dari air biasanya. Kenapa? Karena Indonesia ini nyucinya rajin, mandinya rajin, pokoknya serba rajin. Ya, maka dengan mengatakan kita akan lihat memang yang namanya mandi itu bagaimana sih? Mandi itu secara bahasa adalah menyiramkan air dari mulai atas kepala ini sampai ke ujung kaki, itulah mandi. Kalau hanya kakinya saja itu tidak mandi. Cuci kaki, iya. Kalau hanya badannya saja itu juga tidak mandi. Tapi apa? Cuci badan, boleh lah. Tapi kalau diguyur dari kepala sampai bawah dan basah semua, itu mandi. Iya. Kalau hanya kepalanya saja diusap-usap, di wajahnya kelihatan mandi, itu juga bukan mandi. Tapi apa? Cuci muka. Saya katakan, ya ada cuci tangan, ada cuci kaki, cuci badan, cuci perut, cuci mata, enggak? Cuci kaki. Ada yang dikatakan bahwa mandi. Jadi bunda kalau dikatakan mandi itu apa? Mandi itu menyiramkan air dari kepala sampai bawah, termasuk bagian mulut dan hidung dan telinga. Itu mandi basah. Mandi itu membasuhi dari seluruh, dari kepala ini sampai ke bawah, termasuk hidung, termasuk mulut, termasuk telinga. Itu adalah mandi. Jadi kalau telinga di sininya tidak basah, tidak mandi. Jadi kalau hidungnya tidak basah, tidak mandi. Berarti kalau mulutnya pun tidak basah, juga tidak mandi. Maka dari itu, kalau seandainya ada mandi wajib, hal-hal yang perlu dicuci itu cucilah. Kita akan praktekkan nanti insya Allah. Praktekkan tuh maksudnya di sini, tidak praktek mandinya. Iya, maksudnya praktek, bukan. Iya. Saya katakan maksudnya bagaimana caranya. Bab mandi belum dibahas kan, tapi wudhu sudah kan? Buah wudhu sudah, mandinya sekarang. Subhanallah. Saya lanjutkan, lihat bahwa orang yang namanya mandi ini ada mandi wajib. Kalau mandi wajib ini, nah ini dia nih, ma yujabu alal ghusl. Ditulis apa jangan ini? Tulis ya, takut nanti tidak jelas ya. Ma yujabul ghusl artinya adalah apa-apa yang diwajibkan untuk mandi. Iya, saya tulis di sini ma yujabu al-ghusl. Apa-apa yang dimandikan, yang diwajibkan untuk mandi. Apa-apa saja yang wajib untuk mandi. 1, khurujul mani. Keluar air mani itu adalah wajib mandi. Iya, saya tulis di sini khurujul mani. Ini adalah wajib mandi. Khurujul mani wajib mandi. Sengaja, tidak disengaja, wajib mandi. Bisa dipahami ya? Sengaja, tidak disengaja, wajib mandi. Khurujul mani, itu wajib mandi.
Selanjutnya yang kedua adalah dengan mengatakan subhanallah tughibu hasyafatudz dzakar fil farj. Nah ini penting. Maknanya adalah taghyibu hasyafatil hasyafah adz-dzakar bil farj. Maknanya punten. Saya ulangi di sini. Ini adalah hak fikih, tidak boleh tidak diterangkan. Tidak boleh tidak diterangkan. Jadi tidak boleh ada tanggung-tanggung dan canggung ketika menerangkan hukum fikih seperti ini. Ya, bahkan dalam fikih cara berhubungan malam pertama aja ada gambarannya. Cuma kadang-kadang di antara kita yang dulu pengantin belajar nggak malam pertama di dalam fikihnya? Enggak kan? Subhanallah, bahkan doanya aja lupa. Allahu Akbar. Iya, punten contoh-contoh. Aduh, nggak enak, tapi harus saya sampaikan. Ya, Bismillah. Saya katakan mimbabi amanatil ilm. Terserah ibu mau memandang apa, tapi ini daripada amanah ilmu yang harus saya sampaikan. Iya, mimma 'allamtuhu ana, dari apa-apa yang telah saya pelajari. Wa 'allamani masyayikhuna, dan dari apa-apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kami. Punten, ketika qadzaf, ketika dilihat bagaimana cara menjadikan anak ini soleh, ternyata dimulai dari makanan ke perut ibunya, bahkan ketika hubungan diawali dengan sholat 2 rakaat, setelah itu ketika mau hubungan dengan kata-kata a'udzubillahi min syarri Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana minni atau minna. Selanjutnya lihat, ketika keluar sperma dari laki-laki itu, ataupun ketika perempuan merasakan klimaksnya, maka zikirlah saat itu. Zikir. Iya. Tuh kan, belum saya lanjutin udah ketawa. Ya gimana, saya jadi malu. Apa saya harus begini ngomongnya? Subhanallah. Saya nggak enak, ada ibu saya lagi. Kebetulan ibu saya lagi hadir di sini karena beberapa yang seperti kemarin, alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa ngaji ke sana kemari. Saya ulangi lagi, ya alhamdulillah. Gak enak, terusin jangan ya. Saya jujur aja gak enak, tapi gak apa-apa. Terserah bunda mau mandang apa, tapi saya katakan innallaha la yastahi anil haq. Allah tidak malu untuk menyampaikan hak. Sebaiknya menyampaikan ini juga adalah wanita, karena di depan wanita. Iya, tapi daripada ini nanti ibu sampaikan kepada yang lain. Ketika merasakan laki-laki ketika mengeluarkan spermanya dan perempuan ketika merasakan nikmatnya, zikir di sana. Subhanallah, maka zikir yang paling baik saat itu apa? Terserah. Tapi para ulama dengan mengatakan begitu merasakan nikmatnya, katakan Allahu Akbar. Subhanallah. Aduh, udah tutup, nggak usah diperpanjang lagi. Stop, saya nggak diperpanjang itu. Nanti privat saja sama suaminya ke rumah saya. Iya. Sama suaminya ke rumah saya tunggu beneran ini. Nggak mau, saya nggak mau lanjutin, nggak mau. Terlalu dalam, nanti ibu udah kacau pikirannya. Udah. Sudah. Khurujul mani. Aduh, untung belum datang uminya ini. Nanti umi bisa ditanya lagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi khurujul mani, sengaja tidak disengaja, itu adalah namanya apa? Khurujul mani, wajib untuk mandi wajib. Iya. Kedua, dengan mengatakan punten taghibu hasyafatidz dzakar fil farj. Maknanya adalah, ini penting nih, ya. Kemaluan laki dan kemaluan perempuan sudah nempel tapi belum sampai senggama, itu pun wajib mandi walaupun tidak keluar. Bisa dipahami ya? Iya. Punten, saya kembali, kenapa kesini terus ini? Subhanallah, emang pikirnya begini ya. Ini memang bunda harus tahu, ketika belum terjadi hubungan, ini penting nih, belum terjadi hubungan sudah siap, tiba-tiba anak bangun, tiba-tiba ada apa dan ada apa, tidak jadi. Akhirnya nunggu anak tidur ketiduran, tapi sempat nempel, walaupun tidak terjadi hubungan, wajib mandi. Iya, kan baru masuk pelajarannya. Subhanallah. Bisa dipahami ya? Iya, kenapa? Harus mandi. Walaupun gagal tuh ibu bilang katanya. Walaupun tidak jadi hubungan, tapi sudah nempel, tapi nempel ya, tidak di atas kain dan kain. Iya, tidak di atas kain dan kain. Iya.
iya sudah bersentuhan, tapi punten tidak terjadi hubungan, maka wajib mandi. Nanti kita akan bahas hadisnya. Lihat, boleh saya katakan hadis yang ada dikatakan bahwa subhanallah, ya, di dalam hadis ini sangat jelas, idza jalasa baina syu'bihal arba wa massal khitanan, ya, wajibal ghusl. Apabila dua paha sudah bersentuhan, pahanya sudah bersentuhan, walaupun tidak sampai berhubungan, tapi berjumpa dua yang dikhitan. Saya pernah menyampaikan tentang bab khitan. Pernah ingat? Ya, masih ingat kan? Idza laqiyal khitanan, apabila berjumpa dua yang dikhitan, maksudnya laki-laki yang dikhitan dan wanita yang dikhitan, dibilangnya khitan, iya. Jangan sampai ada mengatakan kalimatnya, jadi khitan buat perempuan itu apa? Terserah, saya memberikan informasi. Saya tidak mewajibkan dan saya tidak melarang. Tapi saya hanya mengatakan itu adalah kalau tidak hukumnya wajib, kalau tidak hukumnya adalah sunnah. Terserah. Iya. Lihat pemahamannya di pertemuan khitan, saya pernah bahas ketika mau ada acara apa tuh dulu? Khitanan massal. Iya. Khitanan massal seperti itu. Jadi dengan mengatakan apabila jumpa dua hal yang sudah dikhitan, kemaluan laki dan perempuan, jumpa tapi tidak sampai berhubungan, maka wajib apa? Mandi. Bisa dipahami ya? Wajib mandi. Ini adalah yang kedua, dengan mengatakan taghibu hasyafatudz dzikr bil farj. Iya. Saya katakan nomor dua ini dengan menyebutkan taghib, iya, hasyafatudz dzakar, iya, bil farj. Ini adalah nomor dua. Iya. Nomor empat. Belum, tiga. Iya. Nomor tiga. Lihat nomor tiga ini, simpan baik-baik. Nomor tiga dengan mengatakan subhan islamul kafir walau murtaddan. Orang mu'allaf begitu dia syahadat mandi wajib. Bisa dipahami ya? Jadi kalau di sini ada orang yang mu'allaf, silakan mandi wajib. Setelah dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib mandi. Iya, mu'allaf. Iya, dengan mengatakan islamul kafir walau murtaddan, ataupun tadinya Islam terus dia kafir, murtad, terus Islam lagi, mandi wajib. Iya, atau saya katakan di sini mengatakan Islamul kafir walau murtaddan. Iya, saya terus di sini dengan mengatakan Islamul kafir, iya, walau murtaddan. Ini adalah Islamul kafir walau murtad. Orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf wajib mandi. Mandi. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam saat itu, selesai masuk Islam, semua ucapan selamat, semua menyalaminya. Setelah itu ajak beliau mandi. Setelah mandi, ya sudah, itu mandi wajib. Mandi wajib. Basahkan dari sini, ya, hidung juga basah, mulut juga basah dengan kumur-kumur, lalu telinga pun basah, dan nanti jari-jari masuk di sela-selanya. Juga kaki demikian. Saya lanjutkan, ya. Selanjutnya wajib mandi orang yang selesai haid. Ini nomor berapa? 4. Al-haid. Iya. Diwajib mandi. Al-haid. Orang yang haid wajib mandi. Selesai haidnya. Selanjutnya yang kelima apa? Nifas. Tahu nifas? Apa nifas ini? Setelah melahirkan. An-nifas. Setelah melahirkan. Ya, wajib mandi. Yang keenam adalah mautul muslim. Seorang muslim yang meninggal harus dimandikan kecuali mati syahid. Bisa dipahami ya? Kecuali mati syahid. Mautul muslim illa syahid. Saya ulangi lagi. Nomor 6 ini adalah apa? Mautul muslim illa, kecuali apa? Kecuali asyahid. Kecuali orang yang wafat dalam keadaan di medan perang. Itu tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan. Kalau ada orang di medan perang wafat, saya ulangi lagi, kalau ada orang di medan perang wafat, terbunuh, tertusuk, tertembak, maka jenazahnya tidak perlu dimandikan. Bawa seadanya. Setelah adanya begitulah. Setelah itu disolat jenazahkan. Setelah itu dikuburkan dengan pakaian seperti itu. Kalaupun mau dibungkus dengan ala kadarnya, silakan bungkus, tapi pakaian tidak boleh lepas. Pakaiannya tidak boleh lepas, biarkan begitu. Maka kalau itu adalah saksi daripada kelak di akhirat. Bajunya itulah bajunya. Subhanallah. Lihat bunda,
orang-orang yang wafat di Palestina sekarang, para syahid, bajunya masih itu nggak? Masih itu. Hanya dibungkus, tapi kadang-kadang ditutup dengan bendera aja. Bendera dimasukkan. Bendera dimasukkan. Ini adalah orang yang mati syahid. Masya Allah. Iya. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mautul muslim illa syahid. Wafatnya seorang muslim kecuali orang itu mati syahid, tidak perlu diapakan? Tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan. Adakah derajat yang syahid? Derajatnya syahid tapi dimandikan? Ada. Apa coba, siapa? Orang yang melahirkan. Orang yang mati mendadak. Ketibaan misalnya, tabrakan misalnya, orang kecebur, orang kebakar. Iya, itu semua mati syahid. Di antaranya seperti itu. Iya, orang yang berjalan di jalan Allah seperti pengajian, ternyata ada sesuatu bencana dalam perjalanan sehingga beliau wafat, mati syahid. Subhanallah, mati syahid. Mati syahid ini luar biasa. Is kariman au mut syahidan. Hiduplah dengan keadaan yang mulia menjadi seorang mukmin yang sejati, ataupun mati syahid, wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati syahid. Subhanallah. Dan orang mati syahid yang terbunuh, Bunda, camkan baik-baik. Orang yang mati syahid terbunuh, baik itu tertusuk, tertembak, terbunuh, apa kena bom segala macam, ditanya dengan mengatakan, wahai fulan, kata Allah, kamu mau nggak balik ke dunia? Dia bilang, saya ingin pulang ke dunia boleh-boleh saja jika engkau mengizinkan, tapi hanya satu permintaanku. Apa permintaannya? Wafatkan aku seperti wafat yang kemarin. Terbunuh lagi di jalan Allah lagi. Subhanallah. Kalau ibu menjadi ahli majelis ta'lim, ketika ditanya kelak di akhirat dengan menyebutkan, apakah kau mau balik ke dunia? Ibu ahli majelis ta'lim akan mengatakan, saya siap kembali ke dunia tapi dengan satu syarat. Apa? Kembalikan aku ke dunia dengan syarat aku menjadi ahli majelis ta'lim. Itu luar biasa. Saking indahnya untuk menjadikan orang-orang yang cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mati syahid ini luar biasa. Syahid. Bagaimana caranya agar kita mati syahid? Bagaimana caranya agar kita mati syahid? Satu, doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Ya Allah, wafatkan aku dalam mati syahid. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala, man da'a ilallahi khalisan, siapa yang meminta kepada Allah dengan ikhlas agar dirinya diwafatkan dalam mati syahid, maka Allah akan berikan dia hadiah mati syahid walaupun dia wafat di atas kasurnya. Subhanallah. Bunda, mati syahid minta pada Allah, ya Rabb urzuqni syahadah. Ya Allah, wafatkan aku dalam mati syahid. Wafatkan aku dalam mati syahid. Siapapun yang meminta kepada Allah dengan ikhlas agar dirinya diwafatkan mati syahid, Allah akan berikan. Subhanallah. Bunda, tanda-tanda orang yang mati syahid ini meminta kepada Allah setiap waktu agar dirinya dimatikan dalam keadaan mati syahid di jalan Allah. Subhan, terserah Allah, mau bagaimana saja. Bisa jadi orang wafatnya di atas kasur, tapi Allah memberikan dia gelar mati syahid. Kenapa? Karena setiap sholat dia meminta kepada Allah agar dirinya mati syahid, padahal wafatnya di atas kasur. Bunda bisa saja mati syahid. Kenapa? Setiap habis pengajian meminta kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam mati syahid. Indah mati syahidin, indah sekali, indah. Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amalan yang kita miliki, jangan puas dengan amal-amalan yang telah kita kerjakan. Ingat Bunda, alamat daripada mati syahid, dia tidak pernah puas dengan amalan soleh yang dia miliki, dan selalu haus, selalu rakus terhadap amalan soleh yang ada di depan. Terus rakus, diraih, itulah hebatnya orang yang mati syahid. Titipkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bunda, ibu kalau nitip uang dititipinnya sama siapa sekarang? Di bank ya. Kalau amal soleh dititipannya sama siapa? Allah. Bahkan bukan hanya sekedar amal soleh, suami ibu titipkan ke siapa? Anak ibu titipkan ke siapa? Allah. Allah itu maha menjaga dari apa-apa yang kita titipkan. Tapi permasalahannya, kita mau nggak menitipkan kepada Allah? Ada satu kisah. Kalau seandainya kisah ini tidak saya baca dari Imam Tabrani hadisnya, saya membaca hadis ini dalam Imam Tabrani, tapi saya tidak berani menyampaikan, takut menjadi fitnah. Tapi begitu Imam Masjid Quba menyampaikan hal ini, Masjid Quba Madinah, bukan Quba Mas, iya, Imam Masjid Quba di Madinah, Syekh Saleh Al-Maghamisi menyampaikan kisah ini, baru saya punya keberanian untuk menyampaikan kisah ini. Awal mula saya tidak berani menyampaikan kisah ini. Iya, kenapa? Takut jadi fitnah. Tapi saya baca hadisnya dalam Imam Tabrani.
Begitu saya mendengar, langsung mendengar dengan mata saya sendiri, beliau tausiah dengan kisah ini, baru saya berani untuk menyampaikan kisah ini. Di zaman Umar ibn Khattab, seorang laki-laki datang ke Umar ibn Khattab dengan anaknya, yang membuat jadi kaget. Ini laki-laki mirip wajah dengan anaknya, atau si anak itu mirip dengan wajah ayahnya. Kaget nggak bu kalau ngelihat anak begitu? Ayahnya sama anaknya sama, nggak dibuang satupun. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ma ra'aitu ajaba. Demi Allah, saya tidak pernah melihat sesuatu yang ajib, luar biasa. Inni ra'aitukuma kal ghurabil ghurab. Saya melihat kalian berdua susah membedakannya seperti saya melihat burung gagak. Coba burung gagak, dua-duanya sama nggak kira-kira? Ibu bisa bedakan antara burung gereja sama burung gereja. Tangkap burung gereja dua-duanya, taruh. Misalnya saya nangkap burung gereja, ibu nangkap burung gereja, ditaruh di kandang. Yang ditangkap sama saya sama yang ditangkap sama ibu, bisa dibedakan nggak? Kenapa? Saking apanya? Mirip, sama. Sampai dengan mengatakan, demi Allah saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Tidak pernah saya melihat hal yang aneh. Kenapa? Karena saya melihat kalian berdua seperti saya melihat dua burung gagak yang sama penting, mirip ke wajahnya, mirip gayanya, caranya. Abahnya, bapaknya mengatakan, ya Amirul Mukminin, semua orang kaget melihat wajah saya sama dengan anak saya, tapi Anda akan jauh lebih kaget ketika mendengar bagaimana anak ini dilahirkan. Subhanallah. Amirul Mukminin bertanya Umar bin Khattab, memangnya kenapa anak dilahirkan? Bagaimana anak ini dilahirkan? Demi Allah ya Amirul Mukminin, anak ini dilahirkan dari ibu yang sudah meninggal. Bisa dipahami nggak? Punten, kalau ibunya meninggal, anaknya meninggal. Nggak mungkin ibunya meninggal terus anaknya lahir. Nggak ada. Gimana bidannya mau bilang tarik nafas, turun nafas, orang dia nggak bisa nafas lagi, meninggal. Demi Allah ya Amirul Mukminin, wa anjabat ummah wa hiya mayyitah. Ibunya melahirkan dan dia dalam keadaan sudah menjadi jenazah, sudah mayit. Umar ibn Khattab begitu sedang duduk mendengar kata-kata itu, merubah duduknya. Contohnya begini nih, contoh aja, tapi jangan digambarkan Umar seperti itu, hanya contoh sedikit saja. Misalnya Umar begini, padahal saya pegal, iya. Subhanallah, bukan saya contoh. Misalnya gini, demi Allah, saya tidak pernah melihat sesuatu yang luar biasa. Ayah dan anak sama sekali, seperti halnya aku melihat dua ekor burung gagak yang mirip. Menjawab, mengatakan, Anda akan lebih kaget lagi ketika mendengar kisah anak ini lahir. Kenapa memangnya? Karena anak ini lahir saat ibunya sudah wafat. Gimana? Coba kamu dengarkan. Nah, begitu berubah. Iya. Berdiri Umar dan mendekat. Coba bagaimana? Dikisahkan. Lihat kisahnya bunda. Lihat kisahnya. Ajib, luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ibu bisa percaya, lebih yakin ketika menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan saat saya, dia bilang laki-laki, saat saya akan pergi meninggalkan istri dan anakku yang masih dalam kandungannya, karena saya akan pergi, istri saya alah habihi itu artinya merengek tidak mau ditinggalkan, sampai memegang baju saya ketika saya mau keluar dari pintu dengan mengatakan, wahai bapakku, apa engkau tega meninggalkan aku dalam keadaan hamil tua seperti ini? Enggak lama ibu, enggak lama, saya akan berangkat cuma sebentar. Apakah kamu tega meninggalkan anak saya yang dalam perut dan aku sebentar lagi akan melahirkan? Subhanallah. Dalam keadaan seperti itu, karena yang diberatkan oleh ibunya selalu menunjukkan anak saya. Apa kamu tega meninggalkan aku yang dalam keadaan hamil dan anak pun segera akan melahirkan? Lihat, laki-laki itu memegang perut istrinya dengan mengatakan, Allahumma inni wada'tuka janini. Ya Allah, aku titipkan kepadamu, ya Allah, aku titipkan kepadamu janin dalam perut istriku ini. Aku titipkan kepadamu, pergi. Bisa dipahami ya? Pergi. Selang 2 minggu atau 3 minggu balik. Begitu datang ke rumahnya, diketuk pintu, pintunya sudah tertutup. Diketuk pintu lagi, pintunya sudah tertutup. Akhirnya carilah ke rumah mertuanya, nggak terlalu jauh. Begitu sampai di rumah mertuanya, dipeluknya oleh mertuanya, dimasukkannya ke dalam, lalu dia tanya, ibu mana istriku? Dijawab, istrimu sudah meninggal.
istrimu sudah meninggal beberapa saat ataupun beberapa minggu setelah engkau pergi. Lemes suaminya, bapaknya ini, lalu dikasih makan oleh keluarganya dan dihibur. Lalu dia mengatakan dengan kata-kata, di mana kuburannya? Di situ kuburannya. Ketika dia sedang berjalan menuju ke kuburan, beberapa jarak mau nyampe ke kuburan, terlihat asap di dalam kuburan tersebut. Maksudnya di lingkungan kuburan itu. Dia tanya, wahai bapakku, kok penuh dengan asap? Dari mana asap ini keluar? Dijawab dengan mengatakan, asap ini keluar dari kuburan istrimu. Dikaget dengan mengatakan, ada apa dengan istriku? Dan dia bersumpah, demi Allah, saya tidak tahu terhadap istriku kecuali yang saya tahu dia ahli saum, dia ahli tahajud, dia solehah, dia selalu baca Quran. Tapi kenapa harus ada asap keluar dari kuburannya? Digali, disaksikan oleh berapa orang. Ternyata posisinya jenazah itu sedang bersender dan di bawahnya ada bayi yang hidup. Allahu Akbar. Yang disampaikan riwayat ini Imam Tabrani di zaman Umar ibn Khattab. Saya ragu awal mulanya menyampaikan hal ini, tapi melihat Imam Masjid Quba menyampaikan hal ini di depan para masyayikh, saya pun berani menyampaikannya. Begitu dibuka, ternyata posisinya bagaimana? Sedang posisi melahirkan, ya, duduk tapi mayit, ya, dan di bawahnya ada bayi yang sedang menangis. Subhanallah. Saat dia mau mengambil, ada suara dan didengar oleh orangnya, suara dengan mengatakan, ya man wada', lihat kata-katanya, ya man wada'ta lillahi khud wadi'atak. Subhanallah. Wahai orang yang telah menitipkan kepada Allah, ambil titipanmu sekarang. Subhanallah. Wahai orang yang telah menitipkan kepada Allah, maka ambil titipanmu sekarang. Titipan yang mana? Anak. Kapan dia titipkan? Kapan dia titipkan? Ketika dia mau pergi. Ya Allah, inni wada'tu janini. Ya Allah, aku titipkan anakku yang masih dalam janin. Maka pergi. Maka Allah jaga janin itu sampai ibunya pun sudah wafat. Janinnya Allah kasih dengan mengatakan, wahai engkau yang telah menitipkan janin, menitipkan kepada Allah, maka ambil titipanmu sekarang. Allah kalau menjaga titipan luar biasa. Para ulama mengatakan, seandainya laki-laki itu mengatakan dengan kata-kata, dengan menyebutkan, ya Allah, aku titipkan anakku dan istriku, insya Allah istrinya masih hidup. Karena yang dititipkan kepada Allah hanya anaknya saja. Maka ibu kalau mau pergi kemana-mana, titipkan semua yang ada di rumah kepada Allah, biar Allah jaga. Iya. Pernah dengar doa safar? Allahumma anta sahibu fis safari, lanjutkan, wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkau adalah yang akan menemaniku selama dalam perjalanan, dan engkau yang akan menemani keluargaku selama aku tinggalkan. Ya Allah, engkau yang akan menemaniku selama aku dalam perjalanan ke Majlis Ta'lim, dan engkau juga yang akan menjaga rumahku. Masya Allah, titipkan. Kadang-kadang punten, ibu tadi yang ngaji ke sini sudah dititipkan rumahnya ke Allah apa belum? Yang bilangnya, Pak Satam titip ya, la haula wala quwata illa billah. Bibi kunci ya, titipkan begitu keluar. Ya Allah, saya titipkan rumah ini kepadamu. Subhanallah, Allah kalau sudah menjaga rumah seseorang, rumah hamba Allah, enak. Tapi kadang-kadang kita nggak mau menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang baik-baik bunda. Allah kalau dititipi oleh kita, Allah akan menjaga sebaik-baiknya. Allahu khairun hafidha. Allah yang maha baik dan maha hebat dalam menjaga segala apapun yang kita miliki. Tapi permasalahannya, siapa di antara kita yang suka menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dia. Iya. Suami kita titipkan kepada Allah, anak kita titipkan kepada Allah. Sekarang kalau tadi lupa menitipkan, ya Allah, saya titip suami saya. Engkau yang maha menjaga. Aku terbatas dengan pelihatanku dan perasaanku. Terkadang ada suudzon yang ada kepada suami, kepada anak. Engkau maha baik, tolong jaga suamiku dan anakku. Ya Allah, tolong jaga rumahku yang aku tinggalkan. Masya Allah. Iya. Bahkan kita tidak bisa menjaga diri sendiri. Kadang-kadang kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah diriku. Ya kan? Karena Allah pun menjaga kita. Maka punten, sebaiknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, titipkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah min alamatis syahid.
dari tanda-tanda orang yang mati syahid. Begini bunda, cuma kapan kita menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, saya titipkan apapun, semuanya titipkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Jika dititipkan kepada Allah, Allah akan kembalikan kepada kita ketika kita memerlukannya. Termasuk bayi itu dititipkan kepada Allah dan Allah kembalikan. Masya Allah, mati syahid. Siap minta kepada Allah agar kita wafat mati syahid? Malam nanti siap? Siap minta kepada Allah? Siap. Nanti malam? Jangan. Jadi kapan dong? Subhanallah. Kapanpun kalau Allah mengambil asal mati syahid, ambil. Kenapa? Ini satu hal yang luar biasa, agung sekali. Mati syahid ini adalah tujuan kita. Ibu pernah mendengar Syekh Ahmad Yasin? Tahu Ahmad Yasin? Pejuang yang sangat luar biasa di Palestina. Dan dia tidak bisa bergerak, duduknya di kursi aja. Boro-boro mau megang perang, mau megang pedang, mau megang senapan, karena saking lama di penjara, kaku badannya. Kaku. Iya, duduk gitu. Boro-boro mau bergerak, air matanya yang mengalir saja. Kalau dia menangis, dia tidak sanggup untuk mengelapnya, mengusapnya. Boro-boro mau makan, makan aja disuapin karena begini. Tapi kalau bicara jelas. Tapi dia nggak bisa begini, nggak bisa begini, duduk. Subhanallah, karena di penjara terlalu lama. Syekh Ahmad Yasin. Ibu tahu, setiap dia mau tidur, setiap dia mau makan, setiap keluar rumah, setiap naik kendaraan, setiap mau apa, doanya selalu disisipkan, Allahumma rzuqni syahada. Subhanallah, kama mata syahid, kama mata syahida min ahli syuhada. Lihat doanya, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan mati syahid seperti orang-orang yang mati di medan perang mati syahidnya. Doanya hebat. Dalam keadaan tidak bisa apa-apa, dia mohon pada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan mati syahid seperti wafatnya orang-orang yang ada di medan perang mati syahid. Ternyata apa bunda? Subhanallah, ketika dia sholat subuh, dengan rodanya dibawa, masjid-masjidnya dibom oleh Israel kan? Hancur, rodanya saja hancur, tubuhnya saja hancur. Begitu hancur sama masjidnya, kabar tiba ke istrinya Ahmad Yasin rahimahullah. Begitu tiba, langsung diucapkan dengan mengatakan, wahai istri daripada Syekh Ahmad Yasin. Kata istrinya, ada apa? Suamimu Syekh Ahmad Yasin hancur tubuhnya, wafat, terbunuh oleh orang Israel karena bom dijatuhkan di masjidnya. Begitu mendengar berita suaminya meninggal dan dalam keadaan dibom, apa yang dikatakan oleh istrinya? Alhamdulillahilladzi ajaba du'a'ah. Subhanallah, segala puji yang sempurna milik Allah yang telah mengabulkan doanya. Doa siapa? Syekh Ahmad Yasin. Subhanallah. Kenapa dia ingin wafat seperti itu? Lalu dengan mengatakan istrinya, wahai orang-orang yang kuat dengan membawa senjata, wahai orang-orang yang kuat berlari dan melangkah, harus tahu malu terhadap Ahmad Yasin yang tidak bisa bergerak tapi wafat seperti orang yang wafat di medan perang mati syahid. Kenapa Allah berikan itu? Karena dia berdoa. Doa. Jadi kalau ingin mati syahid, doa. Itu adalah luar biasa. Doa bunda, doa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Doa. Allahu Akbar. Kekuatan kita adalah doa. Ya Rabb, saya ingin mati syahid, saya ingin mati syahid, doakan. Kenapa? Ini adalah luar biasa, keindahan yang tidak akan pernah bisa terbayar. Saya ulangi lagi. Yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mandi. Keduanya apa? Menempelnya kemaluan laki dan wanita walaupun tanpa hubungan. Iya. Balikin, kalau hubungan saja nggak keluar mandi, mandi wajib nggak? Iya. Baru nempel aja mandi wajib, apalagi itu. Iya. Selanjutnya, Islamul kafir lau murtaddan. Islam kafir, Islamnya orang kafir ataupun dia murtad lalu Islam lagi, dia itu wajib mandi. Haid mandi, nifas mandi, maut muslim illa syahid. Ya, seorang muslim yang mati kecuali dia mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Ini adalah ma yujabul ghusl, dari apa-apa yang diwajibkan mandi. Subhanallah. Saya lanjutkan. Iya. Kalau seandainya
hal ini terjadi, ini nomor 1, nomor 2, iya, punten, saya ulangi lagi biar lebih enak lagi. Iya, kalau seandainya ini sudah muslim, ini sudah terjadi, maka apa yang mewajibkan harus kita mandi, inilah semua harus mandi, wajib mandi. Iya. Selanjutnya, pegang baik-baik. Lalu mandi itu pertama kali syarat sahnya apa? Saya langsung digelondongin aja biar enak. Digelondongin, tahu nggak? Digorolongkan, dilemparkan saja ke bunda. Maksudnya biar lebih cepat ya untuk dipahaminya. Ya, syarat sah untuk mandi wajib. Pertama niat. Iya, pertama adalah niat. An-niyah. Ini adalah syarat sahnya mandi wajib, niat. Yang kedua adalah muslim. Dia seorang muslim. Iya. Niat, dia muslim. Yang kedua, akil atau akal. Iya punten. Iya, ketiga, akal. Ataupun dikatakan akil. Akil itu apa? Berakal. Berakal. Jadi kalau misalnya akal saja punya akal, punya otak, tapi kalau nggak berfungsi otaknya, ya percuma. Makanya akil itu ada orang yang berfungsi otaknya. Iya. Akil muhtar. Kesana lagi. Subhanallah. Akil, ya. Akil, ya. Kalau yang namanya orang sudah balik, namanya apa? Akil balik. Iya. Kalau yang di KPK, nah itu dia. Astagfirullah. Saya lanjutkan. Iya. Iya. Ini dikatakan bahwa akal atau akil. Yang keempatnya disebutkan dengan kata-kata subhanallah, apa coba? At-tamyiz. Apa tamyiz? Bisa membedakan antara benar dan salah, itu tamyiz. Otaknya itu sudah bisa membedakan, dewasa lah ya, atau bisa membedakan yang benar dan salah. At-tamyiz. Ini ya. At-tamyiz. Lalu nomor 5, simpan baik-baik, al-ma'ut tahur. Ini syarat sahnya. Al-ma, airnya harus dengan yang bersih. Al-ma tahur. Air yang bersih. Iya. Saya cepat saja karena banyak bahasannya. Selanjutnya, izalatu ma yamna'u usuluhu. Izalatu, saya tulis izalatu ma yamna'u usuluhu. Saya akan bahas satu-satu bunda. Lihat, iya. Syarat sahnya mandi ini, satu, niat. Dia harus muslim. Ketiga, akalnya berfungsi. Keempat, dia ini tamyiz, bisa membedakan benar dan salah. Yang kelima, airnya bersih. Yang keenam, membersihkan sesuatu yang dapat menghalangi air untuk tiba ke tubuh. Misalnya ada cat, cuci dulu tuh catnya. Iya. Ada sesuatu yang menghalangi air ke tubuh ini, dibersihkan terlebih dahulu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya dengan mengatakan punten, ta'mimul ma likullil badan. Nah, ini nomor 7-nya nih. Sengaja saya masukkan di sini. Ta'mimul ma likulli badan. Apa artinya ta'mimul ma? Iya, ta'mimul ma likulli, ta'mimul ma kullu badanin. Saya katakan. Ini terakhirnya. Punten. Ta'mimul ma kullu badanin. Ya. Ilal fammi wal anfi wal udhun. Ini dia nomor 7. Apa sih nomor 7? Ada yang bisa baca nggak? Ta'mimul ma kullu badan. Artinya apa? Air disalurkan dari ujung kepala sampai bawah, sampai ini basah, hidung basah, mulut basah. Itulah ta'mimul ma min kulli badan. Jadi kalau mandi wajib harus basah semuanya. Bisa dipahami ya? Itu harus mandi wajib, harus basah. Itu sahnya. Ibu kalau mandi wajib tidak begini, punten, tidak sah. Satu, niat. Kedua, muslim. Akal, tamyiz, air bersih, membersihkan sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Selanjutnya apa? Menyiram air dari kepala sampai bawah, termasuk hidung, termasuk mulut, termasuk telinga. Jadi ketika mandi, hidung pun diapakan? Dibasuhi. Iya. Sedalam apa? Nggak usah dalam-dalam sampai sini.
sampai kecil gitu. Tidak, tapi sebisa yang bisa diambil oleh telunjuk. Iya, telinga pun sama. Ludah ini pun sama, dibersihkan masuk. Itu namanya adalah ta'mimul ma kulla badan. Bisa dipahami ya? Lihat sekarang, sunnah. Nah, sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi wajib. Oh, makin mepet. Iya. Kalau tahu begini saya pendek-pendekin tadi ini. Iya. Ada masih kosong? Wah, mantap. Iya. Subhanallah. Iya, ada yang masih kosong. Lihat saya sampaikan. Apa sunnahnya sekarang? Tadi syarat sahnya ini adalah sunnah. Sunnahnya adalah bismillah. Wudu'u qablah. Catat apa langsung ditulis sama Bunda? Catat aja ya. Catat di sini. Sebisa mungkin. Ini adalah sunnahnya. Punten. Wudu'u qablahu. Punten. Wudu sebelum mandi wajib, Bunda. Wudu sebelum mandi wajib. Ya. Wudu dulu sebelum mandi wajib. Wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu. Ya. Izalatu ma lauthul adhi. Atau izalatu ma lauthul adha. Begini. Izalatu ma lauthul adha. Ini diartikan menghilangkan, membersihkan tempat yang kotor. Kalau misalnya habis wudu ternyata ada cat, bersihkan dulu catnya. Iya. Habis wudu ternyata misalnya di sini ada yang kotor, bersihkan dulu kotor. Punten-punten. Usikum ya nafsi bitaqwallah, saya sampaikan. Termasuk kalau setelah hubungan, sebelum mandi bersihkan dulu kemaluannya sampai bersih baru mandi wajib. Jangan begitu mandi wajib sambil membersihkan barangnya. Tidak. Tapi apa? Bersihkan dulu baru mandi wajib. Satu itu. Ingat-ingat saya sampaikan. Punten. Kembali lagi. Saya sampaikan. Hati-hati. Jangan sekali-kali Bunda kalau sudah hubungan dengan suami, lalu dilapnya dengan sesuatu tisu ataupun dengan kain ataupun dengan anduk, lalu dibiarkan begitu saja dekat kita. Tapi baiknya kalau dengan tisu atau dengan anduk atau dengan kain, maka dibersihkan. Setelah itu apa? Disimpan di tempat yang kotor. Kalau dengan tisu, masukkan langsung ke tempat sampah. Kalau dengan kain yang memang kain itu masih bisa dipakai, masukkan ke tempat cucian. Kalau bisa perlu, baiknya, afdolnya, selesai cuci dengan air. Walaupun ibu nanti sudah dicuci dengan tisu atau dengan kain, tetap harus dicuci dengan air. Jangan tidur kecuali farajnya setelah dicuci dengan air. Bagusnya lagi, mandi langsung. Tidak bisa wudu lalu tidur, nggak apa-apa. Tapi bangun tidur cepat mandi karena sholat subuh. Bisa dipahami Bunda ya? Mungkin Bunda akan nanya, memangnya ada efeknya nggak kalau seandainya habis hubungan lalu dielap atau tidak dielap dengan air? Dielap dengan air, tapi si kain, si anduk yang digunakan tergeletak begitu saja. Punten. Perkataan para alim ulama, setan sangat mudah menanamkan kebencian, rasa dingin suami istri. Karena apa? Karena sperma atau bekas dari apa yang telah hubungan tergeletak begitu saja. Iblis tahu dengan wasilah itulah setan bisa menanamkan rasa ketidaksenangan suami dan istri. Tiba-tiba tahu tafriq. Setan ini sangat hobi memisahkan suami istri. Sangat hobi. Setan ini sangat senang ketika ada perempuan menggugat cerai suaminya atau suami menceraikan istrinya. Punten, mungkin nggak ada cerai tanpa sebab? Mungkin nggak? Hah? Kadang-kadang ada. Punten. Sebabnya itu karena apa? Yang sepele. Cuma akhirnya jadi membesar. Egonya, ya itulah. Nggak mungkin, mah. Bapak ini sangat cinta sama mama, maka karena cinta mama sama bapak terasa, bapak cinta sama mama juga sangat luar biasa. Gimana kalau besok kita cerai? On itu salah. Nggak ada orang yang minta cerai kecuali lagi ada masalah. Masalah itu timbul karena ada salah satu yang keliru. Setelah yang keliru tidak mau minta maaf, yang satunya tidak memaafkan, ataupun dua-duanya punya salah dan dua-duanya ego, dan ini setan yang menanamkan rasa kebencian. Dari mana kebencian itu awalnya ada? Terkadang lihat dari jejak hubungan suami istri. Kebencian. Bahkan bukan hanya kebencian, melihat suami sudah tidak ada auranya di depan istri.
Depan lihat istri tidak ada auranya depan suami. Ngelihat istri biasa aja. Ngelihat suami biasa aja. Padahal suaminya udah gantengnya luar biasa, tapi lihat biasa aja. Melihat istri padahal cantiknya luar biasa, tapi kelihatan biasa saja. Kenapa coba? Kenapa coba? Itu seolah-olah dipoles dengan bedaknya iblis sehingga kelihatan biasa. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu hal yang seharusnya dibuang tergeletak begitu saja. Hati-hati. Coba bunda, mulai pegang hari ini. Ya Rabb, ternyata saya keliru sering melakukan ini. Begitu sudah selesai hubungan, rapikan, masukkan ke tempat sampah. Kalau tisu, dicuci, baru tidur. Bagusnya lagi, wudhu, mandi. Jadi sebelum mandi, bersihkan dulu apa namanya? Kemaluan. Bersihkan. Sudah bersih, baru lanjutkan mandi. Bisa dipahami ya? Ini nomor 2. Hati-hati. Ini kan ibu tiap hari mandi. Bahkan tiap apa gitu ya, mandi wajib. Iya. Tapi subhanallah kadang-kadang lupa untuk melakukan ini. Ternyata ulama fikih ini sangat luar biasa. Islam aja mandi aja diajarin. Subhanallah, mandi aja diajarin bagaimana Islam ini membawa rahmatan lil alamin. Selanjutnya, pegang baik-baik. Nomor berapa ya tadi? Tadi izalatu ma lausuhul adza. Izalatu ma lausul adza. Iya, dengan mengatakan izalatu ma lausul adza. Iya. Selanjutnya nomor berapa nih? 1, 2, 3. Apa nomor 3 ini? Bismillah. Ifraghul ma ala ra'sihi thalathan. Sebelum mandi wajahnya dibasuh 3 kali. Ini air kepala ya 3 kali. Sebelum mandi wajah basuh dulu kepala 3 kali. Ada nggak yang melakukan itu di sini? Alhamdulillah. Yang tahu masya Allah. Yang belum alhamdulillah sekarang tahu. Iya. Dengan oh begitu ya. Jadi kalau nanti habis hubungan langsung buka pelajaran. Ada apa mah? Sebentar mandi wajib nih. Subhanallah. Luar biasa Pak. Sekarang wudu Pak. Iya. Bersihkan dulu Pak. Iya. Basuh muka itunya Pak, wajahnya 3 kali Pak. Praktek Pak. Wah praktek subhanallah. Kok mama gitu ada pelajarannya Pak. Siapa yang pelajarinya? Fikih. Masya Allah. Mengajarkan. Kok begitu-begitu aja kan langsung mandi? Ini kan sunnahnya. Kalau ingin dapat pahala lakukan. Kalau nggak mau rugi lakukan. Kalau mau rugi ya nggak usah dilakukan, biarin aja. Iya, basah langsung kena rambut. 1, ambil lagi air. 2, iya. Jadi dengan mengatakan airnya masuk, basah di sini, tapi langsung cet diginikan. 1, mungkin kalau rambutnya panjang, set karena panjang sampai sini sampai sana kan. Subhanallah, karena rambutnya panjang sampai ke bawah. Subhanallah. Tapi kalau misalnya botak, tetap aja isyarat gitu ya. Basah lagi seperti itu. Bisa dipahami ya? Ifraghul, dengan mata saya tulis di sini, ifraghul ma ala ra'sihi thalathan. Saya tulis di sini, iya. Ifraghul ma ala ra'sihi berapa? Thalathan, 3 kali. Masya Allah. Hebat nih pelajaran mandi ini. Allahu Akbar. Mandi aja diajarin. Padahal ibu udah paling sering mandinya. Tapi luar biasa. Inilah mandi. 4. Dengan mengatakan at-tayamun, mendahulukan yang kanan. At-tayamun. Ingat, at-tayamun mendahulukan yang kanan. Sudah tahu semuanya. 5 adalah dengan mengatakan imrarul yad alal jasad. Punten, imrar itu apa ya? Punten, kalau bisa semuanya ini rata, tersentuh dengan tangan. Iya, tersentuh dengan tangan. Jadi jadi semuanya, semua kan bisa tersentuh dengan tangan kan? Semuanya rata tersentuh dengan tangan. Imrarul ma, punten, imrarul ma alal jasad. Ini dia. Murur itu artinya berlalu. Jadi semua terlalui dengan tangan yang ada. Semuanya tersentuh dengan tangan. Tidak ada satupun anggota badan yang tidak tersentuh dengan tangan. Saya tulis di sini, ya, ya Pak, begitu dengan sabunnya boleh. Bagusnya kalau disentuh dengan sabun, insya Allah kena air nantinya, dibersihkan. Bagusnya sebersih mungkin. Iya. Imrarul ma, punten, imrarul apa tadi? Bahasa Arabnya dengan imrarul yad alal jasad. Iya. Imrarul yad alal jasad. Masya Allah. Ini dia. Imrarul yad alal jasad. Selanjutnya apa lagi? I'adatul ghasl rijlahi biimkanin. Allahu Akbar. Ini juga jujur saya baru tahu ini.
Baru tahu beberapa hari yang lalu. Maka nikmat ketika saya harus mengajar tentang masalah ini, hakikatnya saya juga apa? Belajar. Dicek, ternyata hadis ada. I'adatul ghasl rijlaihi bimakanin akhar. Punten, membasuh dua kakinya di tempat, jangan di tempat itu. Misalnya ibu mandi di sini nih, udah bersih nih, keluar dari situ, di sini ada tempat lain, cucilah kakinya di situ sekali lagi, baru selesai. Ada nggak yang melakukan itu? Karena ketidaktahuan kan? Padahal itu sunnah. Segitunya ya ayah. Sudah mandi berarti. Sudah mandi. Sudah mandi selesai dia mengatakan i'adatul ghasl, mengulangi mandi mengulangi membersihkan dua kakinya bimakanin akhar, di tempat yang lain. Hadis Rasulullah. Mana hadisnya? Saya sampaikan, ya. Hadis Aisyah wa Maimunah fi sifati ghasli thumma tanaha fa ghusl qadamai. Tanaha itu begini, dari sini pindah ke sini, di sini gosoknya baru keluar. Iya, tanaha itu gimana? Kenapa? Apa itu? Doa. Tadi kan di sini kalau ini apa namanya? Tadi di sini niat ini sudah ada niat. Iya, sudah ada niat di sini, termasuk di sana niat. Iya. Jadi ulangi lagi dalam hadis Rasulullah SAW, ini dalam riwayat Bukhari, ya. Muslim dengan matsumma ia tanaha fa ghasala qadamai. Jadi kalau sudah mandi selesai semuanya, tidak usah jauh-jauh jalan. Mau kemana, ke tetangga ngapain? Sunnah cuci kaki, bukan di situ. Ibu, ya kacau di situ. Udah mandi di sini, jarak saya di sini. Iya gitu kan? Kalau misalnya tempat mandinya cuma segitu, nggak mungkin. Tempat mandi gimana geraknya? Tapi misalnya taruhlah mandinya ini sekarpet ini di sini gitu, tapi ibu punyalah sebesar ini lebarnya, misalnya mandi subhanallah, setelah mandi di sini selesai baru pindah ke sebelah sini, itu pindah tuh kan, tidak di situ. Yang penting pindahnya segini saja sudah pindah, itu adalah sunnah. Masya Allah, luar biasa bunda. Alhamdulillah hari ini ibu tahu ilmu itu. Ibu tahu nggak, kata Ibnu Taimiyah, setiap ada ilmu baru yang ibu mengerti, ibu begini, oh begitu hakikatnya pintu surga terbuka. Jelas, subhanallah. Hari ini ibu udah berapa kali begini, itu pintu surga, masya Allah. Hari ini ibu udah gitu, oh dari awal tuh, oh pintu surga terbuka, yang paling banyak, yang paling banyak pintu surga terbuka. Tapi begitu nanti sedikit aja, enggak juga, apaan lagi, subhanallah. Tapi ibu begitu paham, mengerti itu pintu surga terbuka. Bayangkan saja dari awal kita dari masalah ini, masya Allah, pintu surga terbuka lebar buat kita. Allahu Akbar. Satu step, satu langkah ilmu yang ibu pahami, pintu surga terbuka. Akhir daripada ikhtitamnya, lihat, setelah saya katakan apa yang menyebabkan dia harus mandi wajib, apa syarat sahnya, apa sunnahnya, ketiganya, keempat ya. Keempat, mana yang perlu dihapus nih? Yang pertama ya. Oke, bismillah. Yang pertama, bismillah, ya. Yang pertama saya hapus karena apa? Ini penting buat ibu. Lihat, dan semuanya sampaikan juga kepada bapaknya. Bismillah. Punten. Aduh, alhamdulillah. Punten, rusak nggak? Halo, tes. Nanti dikantongin kemana? Oh iya tuh. Iya, alhamdulillah. Jadi nggak pegal saya ini. Masya Allah. Nggak dari tadi nih kasih taunya. Berarti harus ada baju yang ada kantongnya. Kebetulan saya pakai baju ada kantongnya hari ini. Biasanya nggak nyadar ada kantongnya. Nah ini buat khusus di Rumil baju ini. Ya, Insya Allah. Saya lanjutkan. Lihat, agsalul mustahabbah, mandi sunnah. Tadi kan mandi wajib nih, yang di sini kan. Ini agsalul mustahabbah. Ini artinya adalah mandi yang sunnah. Agsalul mustahabbah. Saya tulis di sini agsalul mustahabbah. Iya. Apa coba? Satu, ini agsalul mustahabbah. Saya simpan. Ghuslul Jum'ah. Nama di Jumat. Bagi ibu, bagi bapak yang mau Jumatan, mandi sunnah. Ghuslul Jum'ah. Satu ini. Silahkan. Ghuslul Jum'ah. Satu itu. Sunnah untuk mandi Jumatan. Tapi, nah ini nih bunda penting. Bunda penting.
Ghuslul Jum'ah ini sunnah hukumnya bagi orang yang seminggu itu sudah mandi. Dia Senin mandi, Selasa mandi, Rabu mandi, Kamis mandi, Jumat mandi, sunnah mandi Jumatnya. Bisa dipahami ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak mandi-mandi. Jumat wajib mandi. Kenapa? Karena dia dalam satu minggu belum mandi. Itu pendapat imam beberapa ulama. Bisa dipahami ya? Jadi jangan, Abi Maki tapi saya dengar mandi Jumat itu wajib. Jawab bunda, wajib mandi Jumat kalau dia seminggu belum mandi. Bisa dipahami ya? Karena nanti ibu akan temukan pendapat itu. Iya, makanya saya gambarkan. 2, Masya Allah. Semuanya ada 113. Enggak. Man ghassala mayyitan. Siapa yang telah memandikan jenazah, sunnah untuk mandi. Man ghassala janazatan. Nanti kan di Rumil ada praktek memandikan jenazah. Iya. Tinggal ada yang mau praktek jenazahnya, silakan. Mau duluan. Iya. Mau jadi prakteknya. Ghaslu janazah. Ataupun man ghassala mayyitan. Salah kata. Man ghassala mayyitan. Iya. Man ghassala mayyitan, bukan jenazatan. Man ghassala mayyitan. Mayitan, siapa yang telah memandikan mayit? Mangga silakan. Siapa yang telah memandikan mayit? Wajib, sunnah. Ghaslul idain, sunnah mandi mau'id Idul Fitri atau Idul Adha, iya, dengan mengatakan ghaslu idain. Ya, ghaslu idain. Ghaslu idain. Ini nomor 3, nomor 4 sekarang. Saya cepatkan. Ghaslu idain. Nomor 4, al-kusuf. Apa al-kusuf? Mandi ketika mau ada yang namanya gerhana bulan atau gerhana matahari. Waduh, mandi bunda nanti sunnah itu. Ada gerhana bulan, mandi sebelum sholatnya itu. Salatul istisqa. Iya. Nomor 5, al-istisqa. Al-istisqa. Ini adalah juga punten sunnah mandi sebelum sholat istisqa. Al-junun, orang yang gelo terus sadar. Ya, tadinya gila terus dia sadar, maka sunnah mandi al-junun. Iya, al-junun dalam arti kata dengan matan al-junun itu boleh dikatakan orang habis mabok. Mungkin ada nggak orang mabok? Orang habis minum khamar, terus kan miring otaknya tuh. Ya, maka begitu sadar mandi. Iya. Selanjutnya mengatakan al-ighma, orang pingsan sunnah mandi. Orang pingsan, al-ighma, orang yang pingsan sunnah mandi. Iya. Selanjutnya ramyul jimar, mau melontar jumroh ketika di Mekah sunnah mandi. Wah, ini harus disampaikan ini ketika para jamaah haji ini. Ramyul jimar, kadang-kadang ada yang tidak mandi dulu, ya nggak apa-apa, namun sunnah sebelum lontar mandi dulu. Ramyul jumar. Ihram, al-ihram, ketika mau ihram, mau di mana itu, mau apa? Iya, ihram ketika mau melaksanakan ihram di Mekah. Dukhulu haram Makkah, masuk ke kota Mekah. Saya percepat. Wukuf di Arafah, ini semua haji. Ketika mau wukuf di Arafah, mandi. Tawaf ziarah, ketika kita datang ke Mekah, itu sama, mau umroh berarti itu adalah mandi. Mau tawaf wada, sunnah mandi. Selanjutnya, ketika mabit di Muzdalifah, sunnah juga mandi. Iya. Lalu sunnah mandi kalau setiap waktu mau sholat. Masya Allah. Susah nggak itu? Iya. Al-mustahadatu kulla sholat. Punten. Tapi bukan orang yang nggak apa-apa, orang yang mustahadah maksud saya. Mustahadah itu apa? Orang yang istihadah. Tahu istihadah? Keluar darah tapi bukan darah haid, darah penyakit. Istihadah dibilangnya. Ibu kalau darah haidnya sudah tidak ada, tapi kadang-kadang ada darah, kadang-kadang ada darah. Nah, ketika ada darah itu, ibu punten. Yang terpenting adalah setiap mau sholat dibersihkan, setelah itu wudu sholat. Tapi lebih baik lagi kalau orang istihadah mandi setelah itu sholat, tapi tidak wajib mandinya.
Saya ulangi lagi, takut salah pemahamannya karena ini bagian wanita. Ibu tahu istihadah? Ibu kadang-kadang kecapean keluar darah, kelelahan keluar darah, akhirnya darah haidnya lama. Begitu dicek ternyata ini bukan darah haid, darah istihadah. Bagaimana sholatnya? Sholat. Saya pernah di sini Umi menyampaikan tentang masalah haid. Dulu, insya Allah semuanya lupa. Iya, iya dulu. Waktu itu saya pernah ingat loh di sini menyampaikan tentang haid. Ya, saya itu duduk jadi murid waktu itu untuk mendengarkannya. Kenapa? Karena ingin tahu bagaimana. Karena saya bukan wanita, jadi saya tidak tahu seperti apa. Tapi kalau istihadah, yang saya tahu dari ilmu-ilmu yang dipelajarinya, kalau istihadah setiap waktu sholat cek, bersihkan wudhu terus sholat. Tapi sunnah mandi, tidak wajib mandinya. Sunnah mandi lalu sholat. Bagi orang yang istihadah, sunnah mandi setiap mau sholat. Bisa dipahami ya? Inilah yang namanya punten mandi. Hari ini judulnya adalah bab mandi. Subhanallah, mandi. Inilah mandi wajib, mandi sunnah. Orang-orang yang dalam keadaan junub, saya tadi katakan junub, yang junub tapi tadi keluar saat keluar mani, sudah hubungan, tidak boleh melakukan 4 hal. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh pegang Quran. Nah, ini akan pertanyakan nanti. Mungkin di sini ada ibu yang lagi haid tapi pegang Quran. Ada pertanyaan, masa sih? Ya. Yang ketiga, tidak boleh duduk di masjid. Orang yang sedang haid. Yang dua ini banyak ulama berpendapat. Namun silahkan ambil hikmahnya dan mana yang difahami. Kalau lagi haid, boleh sholat apa tidak? Sepakat, tidak boleh. Lagi sholat, lagi haid, boleh tawaf nggak? Sepakat. Yang lagi haid, boleh nggak pegang Quran? Nah, ya kan di sini juga beda para ulama yang hadir di sini. Ada yang boleh, ada yang enggak, ada yang enggak, ada yang boleh. Bunda punten. Yang mengatakan saya tidak boleh sih, kenapa? La yamassuhul mutahhirun. Tidak boleh pegang orang-orang yang dalam keadaan tidak bersih. Mushaf. Mushaf itu adalah asli Quran yang memang mushaf. Dari A sampai Z-nya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas-nya itu tidak ada terjemahannya. Itu mushaf. Tapi kalau seandainya ada terjemahan berarti itu namanya Quran terjemah. Berarti masih boleh, itu yang mengatakan boleh. Silahkan. Apalagi kalau niatnya mau belajar, silahkan. Niatnya mau mengajar, silahkan. Misalnya nanti di sini kan ada tahsin Quran setiap hari. Ternyata saya lagi haid, niatnya belajar, silahkan pegang Qurannya dan ada terjemahan, dengarkan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, labtu fil masjid, artinya apa? Duduk di masjid. Punten-punten, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi saya berpendapat dan katakan, Bunda, kalau nggak ada kepentingan mah nggak usah duduk di situ, ngapain juga. Iya. Tapi kan saya lagi dengar pengajian sekalian, selagi masih bisa mengikuti di luar saja, begitu ya. Tapi kalau saya di dalam nggak apa-apa, boleh. Para ulama ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Di luar banyak preman-preman misalnya nggak enak kan, akhirnya masuk ke dalam juga nggak apa-apa. Seperti itu, tapi tetap dalam kontrol diri. Misalnya dengan membawa pembalut baru, sebelum masuk ke toiletnya dulu, untuk lebih hati-hati saya ganti pembalutnya, baru setelah itu masuk. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini perbedaan dalam masalah fikih. Silahkan mana yang paling dipahami oleh Bunda. Hadisnya dua-duanya bisa disandarkan, yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Bisa dipahami ya? Ini adalah pelajaran tentang babul ghusl. Barulah nanti insya Allah kita masuk dalam bab salat. Masya Allah. Bab salat nanti. Bab salat di sini ya tayamum dulu, nanti baru salat insya Allah. Iya. Jadi kesempatan hari ini kita sudah membahas tentang masalah ini. Punten, nyambung rasanya sangat baik. Insya Allah dalam pertemuan hari Sabtu Rumil nanti, ya hari Sabtu ini. Besok hari Sabtu dengan Dr. Aisyah Dahlan nanti beliau juga akan hadir. Ya, kita pun akan berjumpa dengan beliau. Insya Allah Profesor ya, Dokter. Insya Allah kalau saya sih lebih baik Profesor. Kenapa? Keilmuannya luar biasa beliau ini. Iya, hebat. Jadi terserah. Kalau saya mau kasih gelar itu ya saya kasih gelar, itu mah bukan sekolahan. Kenapa? Karena saya kaget begitu saya ke mana itu ya, ke Cianjur.
bukan Cianjur, ke Sukabumi. Saya datang ke Sukabumi, ada spanduknya, selamat datang Doktor Abimaki, Profesor situ, Profesor Doktor Abimaki MALC, panjang banget. Saya lagi perjalanan ngantuk itu, lagi ngantuk-ngantuk begini perjalanan, ngantuk, gitu ngantuk. Begitu ngelihat, saya nggak ngelihat dulu tuh, saya cuma lagi ngantuk gini. Kok gambar saya profesor gitu kan? Oh, kok foto saya? Saya lihat di belakang, Profesor, Dokter, saya telepon. Halo, Mi, kenapa? Ada apa? Siapa yang kasih gelar saya profesor? Nggak tahu. Di situ ada Profesor Dokter. Subhanallah, begitu saya duduk di sana, itu semuanya yang hadir di situ mengatakan, kan sambutan Bapak Profesor Doktor Kiai Haji Abimaki. Saya langsung, aduh, sesek banget napas itu. Aduh, kayaknya saya mau balik gitu, mau pulang saya gitu, duduk aja. Subhanallah. Lalu saya pengen tahu siapa yang kasih. Akhirnya saya bilang ke panitia, harus diklarifikasi. Maaf, saya bukan profesor, saya juga bukan doktor. Saya bilang, saya juga baru belajar istilahnya di Timur Tengah, tidak sampai jurusan ini, sampai nggak tahu siapa yang ngarang itu. Tahu-taunya orang-orang mengatakan, nggak apa-apa, dengan enaknya kampung kita kok yang kasih gelar itu. Awal-awal quwata illa billah. Saya bilang, iya, kampung Anda. Nah, kalau orang tahu, spanduknya nanti di mana-mana. Dan bukan hanya sekedar itu, saya pulangnya subuh. Dalam keadaan subuh, saya ingin sholat di Masjid Agungnya. Sholat di Masjid Agung lah, pengen tahu. Saya sholat subuhnya di Masjid Agung. Begitu di Masjid Agung, ada seluar kecil-kecil itu nempel di pengumuman, ditulis Profesor Dokter juga di situ. Saya bilang, katanya kampung Ono. Di sini juga bilang Profesor Dokter. Padahal jauh itu tempatnya. Astagfirullah, itu jadi mengatakan, ya begitulah kira-kiranya ya. Tapi insya Allah hari Sabtu, iya, jadi doa amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Iya, mudah-mudahan. Tapi yang ingin saya katakan, insya Allah pertemuan yang akan datang, kita akan mengindahkan suasana keluarga dengan suratul Fatihah. Iya, kenapa? Mungkin ibu selama ini tahu suratul Fatihah, hafal suratul Fatihah, mengerti suratul Fatihah, tapi ibu bapak nanti akan lebih kagum ketika melihat suratul Fatihah detailnya seperti apa. Jadi siapkan kertasnya nanti untuk apa? Mencatat pastinya ya, bukan untuk bungkus makanan. Siapkan kertas sama plastiknya untuk bungkus makanan, nggak ada, karena makanannya nggak tahu nih, Bapak Era banyak banget ini, saya juga bingung. Jadi subhanallah, nanti saya akan tulis suratul Fatihah. Dan ibu akan lihat, luar biasa. Ibu akan tahu pantesan Fatihah disebutkan Ummul Quran ya. Pantesan Fatihah itu dikatakan Sab'ul Masani ya. Dalam waktu yang 1 jam nanti kita akan membuka kunci Al-Fatihah itu seperti apa. Oh begitu. Bahkan ibu akan kagum dengan mengatakan, ya Rabb, betapa indahnya suratul Fatihah, mencakup dari semua aspek kehidupan. Jadi dengan mengatakan istilahnya kalau menerangkan suratul Fatihah nanti akan sampai dalam pertemuan 4 atau 5 pertemuan. Tapi pertemuan besok ringkasan, tapi insya Allah dalam ringkasan itu membuka hati kita. Suami kita, oh begitu ya. Oh memang itu ada tujuan hidup kita ada dalam suratul Fatihah. Keinginan hidup kita ada dalam suratul Fatihah. Cara hidup kita ada suratul Fatihah. Contoh hidup kita dalam suratul Fatihah. Makanya ibu, punten, pernah dengar nggak hadis ini? Siapa yang sholat dan tidak membaca suratul Fatihah maka sholatnya tidak. Sudah tahu itu kan? Betapa hebatnya sholat tidak sah kecuali orang itu telah membaca suratul Fatihah. Besarnya ada apa dengan suratul Fatihah? Ya kan? Sampai luar biasa dikatakan 7 ayat yang selalu terulang-ulang ketika sholat. Ada apa dengan suratul Fatihah? Jadi pertemuan yang akan datang di hari Sabtu ini, saya akan menyampaikan punten kaitannya dengan mengatakan muamalatuna, mananya apa? Hubungan kita dengan suratul Fatihah semesra apa? Semesra apa? Surat cinta yang paling kuat, hebat Allah berikan kepada kita suratul Fatihah, sehingga tiap hari kita harus membacanya. Tapi punten, kita kadang-kadang ketika membaca suratul Fatihah tidak merasa ada gregetnya, nikmatnya, malah biasa saja. Malah blank ketika ingin membaca suratul Fatihah. Allahu Akbar, tiba-tiba waladhdallin, amin. Tadi kemana aja bacaannya? Ngeblank. Jadi kita akan punten menyikapi nikmatnya suratul Fatihah. Mudah-mudahan suami ibu kalau tidak sibuk bawa kemari, jingjing ke sini. Di jingjing itu apa ya?
kayak iya dibawa sini, diteng-teng, iya Pak kita belajar sana, insya Allah, iya digandeng, benar, digendong, dibawa untuk hadir di sini. Kenapa membaca suratul Fatihah? Belum lagi nanti Dr. Aisyah Dahlan akan menyatakan hubungan suami istri yang lebih baik lagi dalam hubungan-hubungan yang nyaman. Tapi kita akan melihat dari suratul Fatihah, penjabaran suratul Fatihah, kenal Quran kesana kemari. Ada yang bertanya? Silahkan. Mama udah datang belum? Ada di kamar. Iya, iya. Silahkan. Kalau ada yang bertanya, tidak ada yang bertanya, oh silahkan, mangga, silahkan. Mama Dede ada? Mama Dede kan ibu mama saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama anak. Yang dipakai adalah air yang bersih. Iya. Juga ada yang bilang air suci. Apa ada bedanya antara air bersih dengan air suci? Jazakumullah khair. Keliru saya ucapkan tadi, mungkin air suci maksud saya. Terima kasih. Ya, keliru saya katakan tohur, maut tohur, air yang suci, bukan air bersih. Air bersih dan suci maksudnya. Ya, air bersih dan suci. Air bersih, apa bedanya air bersih dan air suci? Beda. Kalau air bersih itu tidak sah dipakai mandi. Misalnya air kopi bersih nggak tuh? Ada yang mandi pakai air kopi, nah, itu berarti tidak tahir. Saya dipahami ya. Kalau air yang tahur ini bersih dan mensucikan, suci dan mensucikan, bersih dan membersihkan. Terima kasih, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Karena apa? Maksudnya adalah air bersih dan suci. Iya, seperti itu. Allah, setiap air yang bersih belum tentu suci, seperti itu. Dan air yang suci belum tentu juga. Kalau ada belum tentu dimakan gitu ya. Tapi ada juga air yang bersih dan suci. Seperti air aqua, bersih nggak itu? Bersih, bisa dipakai wudhu? Bisa. Ya, berarti itu suci dan bersih. Air di hujan, punten jangan di hujan, di kali banyak kan? Banyak, airnya suci nggak tuh? Suci, tapi boleh diminum? Enggak bersih. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi ada air yang bersih dan suci. Ada air bersih tidak suci, dan ada air suci tidak bersih. Seperti itu. Syukran. Allah ibarik fiik. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah rambut yang rontok bisa kain sama yang rambut yang lagi dipotong rambut sate. Gimana hukumnya? Makanya aku tidak pernah dengar kalau rambut yang rontok atau yang dipotong sate itu harus dikramasi, harus dikira. Ya. Ya, jazakumullah khair. Iya. Kuku, gunting kuku, segala macam. Bunda, tanpa mengiringi rasa hormat kepada para alim ulama, kita hormati saking kehati-hatiannya dengan menyebutkan memang di kita ini mengambil daripada Syafi'iyin, kalau seandainya rambut yang sedang haid dipotong atau jatuh rontok segala macam, setelah itu dicuci itu adalah punten daripada pengikutnya Imam Syafi'i, daripada para pengikutnya Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'inya sekalipun, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan Imam Syafi'i sendiri tidak mengatakan itu, tapi demi kehati-hatian pengikutnya, para pengikutnya, saya dipahami ya, mengatakan seperti itu, monggo silahkan, walaupun ada yang melarangnya. Tapi kalau dilihat daripada ulama fuqaha yang lain, kalau memang rontok ya sudah rontok saja. Tapi ada yang membersihkannya dan mengumpulkannya kukunya segala macam, silahkan dan tidak punten, tidak dilarang. Bisa dipahami ya. Tapi punten, kalau di Saudi jangan coba-coba begitu, apalagi kalau lagi kerja. Banyak TKI, TKW dipulangkan gara-gara itu. Dia head, rambutnya jatuh, dia kumpulkan. Rencana nanti akan dicuci. Ketahuan majikannya bundelan-bundelan rambut, dikirainya apa? Sihir. Dipulangkan. Kenapa? Karena perbedaan pemahaman dalam masalah ini. Setelah diterangkan, baru mereka faham, baru mereka mengerti. Bisa dipahami ya? Yang mau mencuci seperti itu silahkan, yang tidak nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat jumhurul ulama memang tidak dicuci, tapi kalau mau dicuci silahkan. Bisa dipahami ya?
Itu adalah dari Indonesia, maksudnya dari ulama-ulama kita yang ada di sini. Iya, untuk menghormati pendapatnya saking kehati-hatiannya. Bisa dipahami, Bunda. Syukran. Satu lagi kalau bertanya, Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi, saya mau bertanya, ini mengenai mandi sunnah, Abi. Ya. Apakah kita mandi sunnah ini yang kita lakukan itu mandi seperti mandi wajib? Maksudnya, ini kan mandi sunnah. Apa yang kita lakukan seperti mandi wajib atau mandi biasa aja? Terima kasih. Jazakillah khair. Mandi ini tadi saya sampaikan bahwa punten, menjatuhkan air dari kepala sampai bawah, sampai ujung kaki, ya. Dengan ini basah, mulut basah, ini basah. Lalu mengatakan, apakah sama dengan mana tayamun? Nah, ini mana sebelah mana? Oh, ini dia nih. Iya. Dengan mengatakan bahwa kalau dengan mengatakan apakah mandi sunnah sama juga dengan melakukan mandi wajib? Ya, kalau bisa setiap mandi yang sunnah pun lakukan seperti ini, wudhu sebelumnya. Ya, selanjutnya apa lagi? Dengan mengatakan bersihkan dulu tubuh yang ada. Selanjutnya bersihkan. Kenapa? Karena walau bagaimanapun di bagian-bagian ini kotor. Dan punten, saya katakan punten, kalau mandi ini jangan tapi ditarik begini terus dibersihkan ini. Karena di sini juga banyak kotoran. Sini juga bersihkan. Lutut ditekuk bersihkan begini. Karena apa? Karena ini merengkut, ya. Mengkerut, ya, merengkut lagi. Ya, salah sedikit, Bunda. Ya. Ada guru bahasa Indonesia ngeri saya di sini Jadi mengkerut, iya. Dahi juga kadang-kadang diginikan. Pokoknya mana-mana tempat mengkerut dibersihkan. Termasuk ini, punten, ini nih. Diginikan. Jadi cara membersihkan ini jangan begini tapi diginikan. Nah, diginikan, iya. Termasuk ini diginikan. Termasuk ini diginikan. Jadi setiap ada lekuk-lekuk itu dibuka, lalu digosoknya dibersihkan seperti itu. Jangan hanya membersihkan begini saja tapi diginikan. Lalu akhirnya bersih. Jadi mengatakan, apakah yang mandi sunnah juga seperti mandi wajib? Sebaiknya demikian, untuk mengikuti sunnah yang dilakukan salasan dengan mengatakan at-tayammun amrarul yad alal jasad, lakukan seperti itu, Bunda. Syukran, Allah barik. Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Abi, saya pernah baca salah satu prosesi mandi itu ada yang jadi setelah wudhu itu menyentuh dinding 3 kali. Apa benar seperti itu? Terus satu lagi mohon penjelasan mengenai wanita yang tidak boleh pakai parfum, terutama kalau beralkohol di bawah sholat. Itu bagaimana? Makasih. Ya, jazakillah khair. Saya pernah mendengar menyentuh tembok 3 kali, ya seperti itu. Tapi saya mencoba hadis yang ditemukannya tidak saya temukan. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya saya temukan, saya akan sampaikan keabsahannya. Kenapa saya tidak berani menyatakan? Jujur, ketika saya menyampaikan sesuatu kepada Bunda, saya takut ada sesuatu hal yang salah tentang hadis. Makanya kalau seandainya saya menyampaikan sesuatu, ibu mungkin, kenapa Abi nggak sampaikan itu, kenapa Abi nggak sampaikan? Saya selalu berpikir dengan mengatakan, kira-kira yang hadisnya tidak bisa mu'tamad disandarkan, tidak disampaikan. Termasuk seperti itu. Termasuk seperti halnya nanti, kalau ada orang kan kalau habis punten, laki-laki, saya tidak tahu kalau perempuan, kalau sudah mengeluarkan air seni gitu ya, setelah mengeluarkan hajat kecil, tiba-tiba kalau laki-laki ini banyak, begitu sudah pakai celana jalan terasa keluar lagi, kalau perempuan suka begitu nggak tuh? Kadang-kadang ada mungkin ya, tapi kalau laki-laki banyak yang seperti itu, ya. Begitu sudah selesai, tiba-tiba dia sudah pakai celana, sudah berdiri, dia jalan keluar, sudah kayaknya ada yang keluar, rasanya ada yang keluar, ada yang ada yang keluar, gitu kan? Nah, katanya untuk mengobati itu, kalau sudah selesai mengeluarkan air air seninya, iya, subhanallah, ngedehem kan, katanya kan gitu. Itu nggak ada dalilnya juga, gitu ya. Saya kira itu ada fikihnya, begitu ya. Subhanallah. Nah, itu tuh saya nggak dapat dalilnya. Iya, ngedehem. Padahal itu oleh guru-guru kita juga. Yang ada dalam hadisnya, yakinkan kalau Anda bersih dan tidak ada hal yang
kotor. Begitu ya, itu suatu keyakinan. Seperti halnya ibu, di bab wudu saya pernah jelaskan. Kalau ibu selesai wudu, setan itu mengikuti dari belakang. Lihat bunda, saya ulangi pelajaran yang dulu. Kalau ibu selesai wudu, setan itu mengikuti dari belakang. Ngapain mereka ikut di belakang? Dia niup-niup dua tempat. Ya, satu ini ditiup-tiup sehingga ibu selesai wudu, bahkan masih wudu ibu ragu, ini udah kebasuh belum ya? Kok kering? Anggota badan wudu yang cepat kering ini sikut. Kenapa? Ditiup-tiup oleh setan sehingga ibu jadi was-was, bisa diulangin lagi wudunya. Padahal waktu sholat sudah dekat dan ibu bisa lebih cepat masuk masjid atau bisa melaksanakan sunat lebih cepat. Yang kedua, itu di bagian dubur ditiup-tiup sehingga kadang-kadang ada kerbek gitu kan. Bahkan lagi sholat, Allahu Akbar, kayaknya keluar angin gitu ya. Punten bunda, Rasulullah mengatakan kalau ibu merasa kerpek-kerpek dan keluar angin, jangan dibatalkan kecuali satu, ibu mendengar suaranya niu misalnya, atau kuk atau dut atau gimana gitu ya. Iya, satu itu. Ataupun punten kecium baunya. Lagi gini, ini bener nih, asli nih saya punya. Punten, ibu kenal nggak bau sendiri sama bau orang? Kenal, insya Allah. Saya punya anak tiga-tiganya beda loh. Lagi deh. Kamu ya? Iya Bi, maaf. Kamu sana. Kakak kamu ya? Iya, sana. Abang kamu ya? Iya, sana. Subhanallah. Begitu. Jadi beda-beda itu karena semuanya subhanallah. Tapi yang jelas kalau lagi sholat nggak kerasa itu jangan dibatalkan. Saya dipahami ya? Waswasus syaitan. Ingat itu. Iya, waswasus syaitan. Ingat itu. Tapi kalau sudah jelas kedengar, misalnya gini, udah tiba-tiba enggak, bohong, itu mah asli. Itu mah juga salah. Udah jelas ketahuan dutnya, masih yakin. Bukan. Astagfirullah. Jadi itu ketahuan, ya. Jadi punten dengan mengatakan setan ini sangat pandai sekali untuk membuat manusia untuk jadi apa? Was-was. Untuk jadi was-was, iya. Bagaimana? Ada merdu apa namanya? Halus gitu kerasa ya. Sekali lagi, ketika menempelkan ini tidak ada dalil yang kuat, walaupun banyak orang mengatakan persis seperti halnya ngadehem gitu, ketika mengeluarkan seni agar tidak terasa itu lagi, itu juga tidak ada dalilnya, hanya kebiasaan saja. Wallahu alam. Terus yang keduanya tadi apa ya? Parfum. Bismillah. Punten, saya pernah menanyakan masalah ini. Sampaikan bunda, kalau seandainya parfum ini ada alkoholnya, bolehkah dipakai untuk dalam pakaian ini? Iya, saya ulangi lagi, alkohol itu yang tidak boleh untuk dikonsumsi, itu haram, sepakat. Tapi kalau untuk tubuh ini, banyak ulama mengatakan makruh, ya. Punten. Tapi ibu siapa tahu gara-gara menghilangkan diri dari alkohol dalam pakaian kita, justru gara-gara itu Allah menjadikan kita ahli surga. Lalu bagaimana sebaik-baiknya yang tidak beralkohol? Masya Allah. Hari ini tadi di jalan saya ada yang kasih ini. Aduh, mana tadi ini? Makanya untung aja ada sakunya. Nah, ini tidak dialkoholkan. Nah, ini namanya miskil abyad. Iya, tiba-tiba datang Amjad dengan matan Al-Gharbiyah. Ini lil dikasih. Oh, alhamdulillah, bukan tadi pagi, tadi malam. Iya. Saya bawa tadi, alhamdulillah hampir saja jatuh. Ingat di sini, subhanallah. Ini tidak ada alkoholnya kayak begini. Iya, itu jauh lebih baik ketimbang yang ada alkohol. Seperti itu. Nggak dikasih bu, buat saya ini. Iya, subhanallah. Iya, tapi, nah dengar, iya. Ada yang mengatakan, kan boleh. Yang beli nggak boleh dimakan. Monggo silakan. Iya, haram tidak. Kalau untuk di tubuh ya, haram tidak. Lalu matan makruh, itu para ulama banyak mengatakan makruh. Tapi ada satu nasihat dan ada satu kisah yang namanya Urwah bin Zubair. Dia ini adalah seorang laki-laki yang saat itu tidak pernah, ini sekaligus ikhtitam hari ini untuk saya, tidak pernah dalam sehari kecuali khatmul Quran. Masya Allah. Urwah ini setiap hari selalu khatam Quran. Hari itu tidak khatam Quran. Kenapa? Urwah ini kena duri kakinya, akhirnya berdarah.
dan akhirnya harus diamputasi. Begitu siap diamputasi, ya Urwah, kamu harus minum khamar biar nanti begitu diamputasi nggak sakit. Demi Allah, aku haramkan khamar ke dalam tubuh ini. Kalau gitu, aku siram alkohol atau khamar dalam kulit ini agar engkau tidak terlalu sakit ketika dipotong. Haram sesuatu yang diharamkan untuk masuk dalam perut menyentuh bagian luarku. Bisa dipahami ya? Maka dia memotongnya tanpa ada apa-apa, digergaji. Iya, dia gigit itu dia mengatakan, begitu digergaji, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu potong, darah terus mengalir. Untuk menghentikan darah, yaitu minyak yang sudah matang, dimasukkan kakinya ke minyak, digoreng, saat itu pingsan. Dan saat itulah beliau tidak baca Quran khatam. Masya Allah, kita mau boro-boro kayak gitu, nggak ada apa-apa aja nggak khatam 1 tahun. Subhanallah. Ini Urwah sekali tidak khatam karena kakinya digoreng, tertutup. Punten, karena dia menghindari daripada alkohol untuk menyentuh kulitnya. Maka banyak para ulama mengatakan dia ahli sorga. Boro-boro alkohol ini masuk dalam perutnya, menyentuh kulitnya saja tidak mau. Bisa dipahami ya? Dan karena itulah beliau menjadi ahli sorga. Siapa tahu kita tidak disentuhkan kulit ini ke alkohol, menjadi ahli sorga. Haram? Tidak, asal tidak diminum. Apakah ada minyak alkohol, minyak wangi? Minyak wangi, oh Bulgari ini Bulgari. Nggak ada ke sini, tapi apa? Tubuh kan? Tapi di situ misalnya ada alkoholnya, kena tubuh, ya istilahnya para ulama dengan mengatakan, pertanyaan najis atau tidak? Ya pastinya tidak, kata para ulama. Jadi apa? Sebaiknya kalau bisa hindari, tapi kalau enggak, ya istilahnya tidak diharamkan. Yang diharamkan ketika masuk dalam mulut, itu saja. Bagaimana? Kalau kue buat dimakan, kalau kue mah iya, betul, ada rumnya, sebaiknya hindari saja. Karena apa? Siapa tahu gara-gara itu kita menjadi ahli sorga. Pokoknya bunda, ahli sorga ini sekecil apapun amal yang dapat mengecewakan Allah dan Rasulnya, dia hindari. Seperti itu bunda ya, nggak usah pilih-pilih bagaimana hukum itu, ini itu. Yang jelas, oh enggak saya hindarkan, enggak saya hindarkan, saya hindari. Seperti itu, insya Allah semuanya menjadi ahli jannah firdausil a'la. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ya gimana bunda? Mangga silakan. Kalau mandi kan harus memasak dari ujung kepala sampai kaki, mata kaki. Nah, sedangkan saya pernah dengar bahwa Aisyah cukup, dan Aisyah karena rambutnya panjang tidak sampai basah semua, cukup bagian tertentu aja, kulit kepala. Iya. Itu kedua, setelah kita ambil wudhu, kemudian tidak boleh menyentuh kemaluan atau ini itu batal lagi. Iya. Jazakillah khair. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Jazakillah khair. Untuk diingatkan, iya, Aisyah pernah melaksanakan mandi wajib tapi tidak sampai basah, tapi disentuh 3 kali ke sini. Kenapa? Punten. Ini isyarat kalau suasana ibu kurang sehat, cuaca dingin, nggak ada air hangat. Jadi wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan mencebur akhirnya sakit gara-gara mandi begitu, apalagi pengantin baru. Hajar lagi. Itu apa namanya? Hubungan lagi. Asar akhirnya basah terus, capek kan? Cukup isyarat. Bisa dipahami ya? Itu bunda. Itu untuk darurah. Silahkan. Untuk darurah. Silahkan. Darurat seperti itu, ya. Karena itu cukup dibasahkan. Ibu lagi sakit nih. Aduh, sakit kepala. Ternyata harus mandi wajib. Di bagaimana? Isyarat sini 3 kali seperti tadi, ya. Benar, bunda, seperti itu. Adapun kalau seandainya habis wudhu terus membersihkan kepunyaan kita, apa membersihkan dulu, apa wudhu dulu? Para ulama banyak mengatakan dengan disebutkan kalau memang kurang air dan akhirnya agar setelah mandi wajib itu tidak wudhu lagi, ya bersihkan dulu baru wudhu. Tapi kalau air banyak nggak apa-apa, wudhu dulu, setelah itu baru membersihkannya. Wallahu alam. Tersentuh setelah wudhu, tersentuh. Oh, itu nggak ada, habis wudhu tersentuh. Kalau tersentuhnya dengan ini batal, nggak sengaja. Tapi kalau tersentuhnya dengan ini tidak batal.
Ini bukan, karena memegang ini. Saya misalnya, saya pegang kamu ya, itu bukan megang. Saya pegang kamu ya, bukan megang. Tapi megang itu ini. Jadi lamas itu artinya menyentuh di sini. Tapi kalau tersentuh dengan ini tidak batal. Kalau ibu gatal di bagian kemaluan, misalnya garuknya pakai gini, nggak batal, ya. Tapi kalau digaruknya gini batal. Saya dipahami ya. Pakai alat bantu batal, nggak batal, iya. Tapi kalau pakai ini batal, pakai ini tidak batal. Saya dipahami bunda ya, seperti itu. Ya ini karena lamas itu di sini. Wallahu alam. Terima kasih. Mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi nanti di hari Sabtu untuk mengetahui tentang suratul Fatihah, agar kita lebih tahu bagaimana suratul Fatihah yang sering kita bacakan, sehingga Umar bin Abdul Aziz kalau dia membaca suratul Fatihah berhenti setiap ayat dalam keadaan saktah panjang. Alhamdulillahirabbil alamin, 3 saktahnya. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti agak panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhentinya agak panjang. Kenapa coba? Kenapa? Karena hari Sabtu jawabannya. Iya, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya biar tahu semuanya bagaimana nanti insya Allah apa yang disampaikan ada manfaatnya. Salam untuk keluarga, buat suami ibu, insya Allah ditunggu kehadirannya di sini. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.